Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru di Kabupaten Bogor. Berjumpa lagi dengan saya Titik Suryani dalam program podcast PGRI Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor. Kali ini saya mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa. Siapa dia? Nanti ya saya spill dulu nih di awal. Beliau adalah seorang pemimpin pembelajar atau kepala sekolah dari daerah Bogor Timur, tepatnya dari SD Negeri Citerep 6. Yuk kita sapa beliau. Halo, selamat siang Bu Susmiati. Siang Bu Titi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Asik nih, kayaknya ceria banget nih. Kita pengen dapat sesuatu cerita nih dari Bu Susmiati ya. Teman-teman, kita akan ngobrolin dulu nih. Bu Sus, bisa ceritain nggak? Ini kan dengar-dengar ya, SD Citerep 6 ini merupakan salah satu sekolah yang dapat sekolah adiwiyata. Bener nggak nih? Ya, betul. Saya konfirmasi dulu nih. Ini ceritanya gimana sih kok bisa dapat sebagai sekolah adiwiyata? Katanya cerita di balik itu tuh seru banget nih. Ya, pertama tentunya kita koordinasi dulu dengan pihak teman-teman guru ya. Pertama itu saya ditanting lah istilahnya, ditawarkan bagaimana apakah sekolah kita mau daftar sekolah penggerak, karena waktu itu kan lagi booming sekolah penggerak ya. Betul. Nah akhirnya saya pilihan mau ikut sekolah penggerak atau mau ikut sekolah adiwiyata. Oh, jadi ada dua pilihan Ya. nih. Terus Nah, pakai ini nggak, hitung kancing gitu? Enggak juga. Cuman karena kebetulan kan guru-guru pada masih muda ya, Oh, pada oke. punya anak kecil. Akhirnya, Bu, gimana kalau kita pilih sekolah adiwiyata aja gitu. Kenapa? Kok sekolah adiwiyata? Karena gini, asumsi mereka karena kan ada beberapa GP di kita ya, sudah berpengalaman bahwa kita sering ngejum dan lain sebagainya. Nah, itu kan butuh waktu tersendiri ya. Nah, akhirnya kita setuju di sekolah adiwiyata. Nah, pertama kita ngikuti program adiwiyata mendaftar untuk tingkat kabupaten. Nah, alhamdulillah kita lolos di tingkat kabupaten. Itu pun penuh perjalanan panjang. Ya karena ngomong-ngomong sekolahnya unik nih katanya, di tengah pasar begitu ya, Betul. dikepung para penjual nih. Sekolah di belakang pasar, indikasinya pasti ya mindsetnya kumuh dan lain sebagainya ya. Oke. Memang kebetulan waktu saya pertama datang ke Citerep 6, pedagang itu sepanjang trotoar depan sekolah sampai depan pintu masuk. Pintu masuk? Iya, Itu penuh sama pedagang? Sama pedagang sampai kita mau lewat karena kita pakai motor, kebetulan jalan kan ada sempit ya. Jalan masuk ke sekolah itu agak sempit. Akhirnya saya koordinasi dengan pihak RT, kemudian saya juga mengundang para mbak-mbak pedagang dan mas-masnya. Kemudian kita kumpul, kita berembuk bagaimana kalau saya bukan menampung para pedagang, bukan dalam artian supaya kita terlihat rapi itu bagaimana ya solusinya. Dicari Gitu, strateginya. ya. Akhirnya kita sepakat, Bu, boleh nggak kalau kita jualan di dalam? Jualan di dalam, Iya. ditawarin. Nah, kebetulan kami punya lahan yang cukup luas. Oh, oke. Luas sekolah kami itu ada 1.900 meter. Ini asetnya luar biasa nih. Iya, jadi kita memanfaatkan aset yang ada ya, seperti yang modul kita dapat dari Betul. GP gitu. Nah, akhirnya kita sepakat, kita sementara itu memakai gubuk kayak pakai Saung. terpal gitu. Saung ya. atau terpal? Iya, makanya kalau kena angin gelibak-gelibuk, terus kalau kena hujan kasihan saya lihatnya tuh prosesnya seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya berembuk dengan dengan bendahara bagaimana supaya pedagang itu ya agak nyaman lah begitu ya. Nyaman posisi jualannya, sehingga mereka merasa aman jualan di sekolah. Akhirnya ya udah, gimana kalau kita sepakat untuk pemeliharaan lingkungan, kita arahkan ke sana. Betul. Nah, akhirnya kita buatkan tempat, maksudnya di lokasi yang ada, dan akhirnya terwujudlah ya semacam kayak kantin sekolah lah, dengan kerjasama dengan Mbak dan Mas pedagang. Pada akhirnya, nah ini ngomongin tentang pemeliharaan sekolah, kaitannya dengan sekolah adiwiyata, ini tantangannya apa aja nih Bu Sus? Tantangannya sangat luar biasa karena kita tuh berkaitan dengan sampah ya tentunya. Sampah ini selalu ya, selalu, jadi masalah di mana-mana di ini. mana-mana, baik di rumah maupun di sekolah. Apalagi kalau di sekolah sih memang hanya dua ya, organik dan non organik. Mungkin yang ketiga, yang B3 mungkin belum agak jarang ditemukan ya. Tetapi untuk
permasalahan sampah organik dan organik itu kita perlu pemilahan tersendiri kan. Oh iya benar-benar. Sampah organik dan organik nanti kita bisa olah supaya menjadi kayak prakarya yang nanti dikaitkan dengan mapel ya, nanti larinya ke deep learning seperti itu. Nah ini nih tertarik nih saya. Ketika mengolah sampah kemudian dikaitkan dengan deep learning itu prosesnya seperti apa nih Bu Sus? Nah kita kumpulkan sampah kayak sampah botol. Kebetulan kami kan bekerja sama dengan CSR Indosemen dan juga sekolah sampah. Bahkan kami pernah mengundang narasumber dari sekolah sampah. Beliau-beliau yang memberikan materi tentang daur ulang dari sampah seperti kayak kardus gitu ya. Kardus itu dibuat kayak seperti apa gitu. Dibuat kayak semacam mainan anak-anak seperti motoran itu mobil. Kemudian kalau kayak botol bisa dipakai juga untuk pembuatan kayak tas gitu. Boleh Bu Titik nanti lucu, bisa lucu. main Boleh ke nanti sekolah kita main ya teman-teman ya ke sekolahnya Bu Sus. Nah dari situ kita juga memanfaatkan kayak bekas-bekas kopi gitu. Bekas kopi, iya, bungkusnya atau kopinya nih? Kopinya kita minum. Kopinya diminum, bungkusnya dikirain kebalik loh Bu. Dikirain kopinya dipakai, bungkusnya ditelan. Dua-duanya jadi kepake. Oh jadi dua-duanya biar ya. Dibuat kayak semacam baju. Kebetulan waktu kemarin kan ada kayak kira apa ya waktu di kabupaten itu pawai untuk program Adiwiyata Kabupaten. Nah kami menampilkan berbagai hasil. Jadi lucu ya, bungkus kopi gitu nggak kebayang bisa dijadiin baju gitu. Rompi atau apa tas gitu. Itu yang buat siapa? Kami itu kerjasama dengan orang tua murid. Kebetulan kan orang tua murid ada yang kayak nganterin. Nah, nganterin kan pasti mereka akan duduk selama pembelajaran kan. Nah, daripada nganggur nih. Tidak dimanfaatkan. Maaf, saya mengerjakan para komite itu, orang tua murid itu kita bareng-bareng membuat prakarya tersebut. Terkadang juga gini, saya iseng misalnya pegang pot-pot gitu ya. Kan lama-lama, mama mau nggak bantuin? Apa bu gitu. Ini teknik merayunya boleh juga ini. Gimana kalau kita membuat ini yuk pot bunga dari botol mineral gitu ya. Kan daripada ngelayah ya kemana-mana, akhirnya dibikin. Terus gimana caranya Bu? Kita lihat aja di YouTube bikinnya supaya ada maksudnya variasi gitu ya. Bener. Kemudian di catnya juga atas inisiatif mereka sendiri. Bu saya yang bawa catnya, Bu saya bantu. Alhamdulillah sekali. Jadi kita tidak harus mengeluarkan dari uang bos ya, tapi bagaimana kita caranya supaya komunikasi efektif dengan orang tua, dengan keikhlasan mereka sehingga bisa membantu supaya ini juga membantu sekolah ramah anak, lingkungan, karena lingkungan dengan seperti itu anak kan menjadi nyaman ya. Betul. Nah, dari pot-pot tersebut ditanamin tanaman sehingga ya agak terlihat rindang gitu. Ini secara nggak langsung kalau di deep learningnya kemitraan belajarnya ya. Bener-bener jalan, berarti ini keren ini kepala sekolahnya pinter ngerayu menjalin kemitraan. Ternyata luar biasa. Nih ngomongin tentang sekolah rindang kan juga yang paling berat itu kan bukan memulainya kadang, merawatnya. Nah, proses berjalannya itu yang sangat sulit. Kami itu misalnya kayak olahraga, anak-anak tuh saya suka nyisir. Dalam artian pas olahraga saya lihat siapa yang belum bawa tumbler tuh. Oh, jadi ini diwajibin bawa tumbler ternyata ya. Jadi setidaknya kita bisa ikut menjaga lingkungan kita ya, secara langsung kita menjaga bumi kita kan. Ya, punya prinsipnya saya seperti ini, jangan sampai kita memberikan warisan 50 tahun mendatang itu dengan tumpukan sampah. Ke anak cucu ya, benar. Nah setidaknya kita sama-sama menjaga lingkungan, tentunya menjaga bumi kita seperti itu. Keren banget. Nah ini saya tuh tertarik tadi obrolan yang Bu Sus bilang bahwa anak-anak olahraga bawa tumbler. Berarti ini mulai digerakkan untuk bawa tumbler itu sejak Bu Sus datang atau melalui proses seperti apa dulu nih?
sejak saya datang, saya kumpulkan orang tua murid. Pasti saya komunikasi dulu dengan orang tua murid. Pertama sih dari guru ke guru dulu, kita rapat dengan guru. Sepakatan dulu nih. Oke, sepakat Ibu. Oke, nanti disampaikan kepada peserta didik. Di samping menyampaikan kepada peserta didik, saya juga mengumpulkan orang tua pada saat rapat awal tahun ajaran. Tentunya murid baru juga untuk awal tahun pelajaran. Kemudian murid yang kelas 2 sampai kelas 6 juga disampaikan seperti itu. Asik. Oh ya, ngomongin kan fokusnya kan di sekolah Adiwiyatanya Bu Sus fokus ke sampah ya. Kalau dari tadi obrolan yang tadi yang saya tangkap adalah mulai dari ngelolain sampah plastik gitu kan, sampai sampah-sampah ini dibuat berbagai macam. Ini bisa nggak dipasarin? Punya nilai jual nggak hasil olahannya Bu Sus? Ya, kalau selama ini kita belum bisa memasarkan karena memang hanya baru sedikit. Belum terprogram secara misalnya 1 bulan sekali harus menghasilkan sekian itu belum ya. Setidaknya kami sudah memberikan arahan proses kepada peserta didik untuk dia sendiri, baik nanti pelaksanaan itu di sekolah maupun di rumah. Artinya sampah pun sudah dipilahkan karena kami dikasih juga oleh CSR Indosemen. Tempat pemilihan sampah kayak keranjang besar gitu, bentuknya besi bulat lah gitu. Dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup juga dikasih ya. Kami koordinasi dengan pihak DLH dan CSR Indosemen sehingga alhamdulillah kami mendapatkan bantuan untuk pengolahan sampah. Oh iya nih ngomongin tadi, kan tadi sudah ada tuh kebiasaan untuk bawa tumbler. Ini efektif nggak ngurangin sampah? Nah, alhamdulillah sedikit mengurangi karena gini, karena memang belum bisa secara menyeluruh besar ya. Setidaknya kita bisa melihat dari pertumbuhan atau perkembangan produk sisa barang sampahnya ini botol ya, aqua atau plastik yang ada di keranjang tersebut. Kalau 1 bulan semakin harusnya misalnya biasanya kan penuh ya, ini semakin sedikit menurun. Berarti kesadarannya udah mulai banyak. Bu Guru juga bawa tumbler dok? Bawa itu. Berarti mulai dari Bu Guru juga ya bawa tumbler. Terus kita, nih kaitannya kan kalau minum tumbler mudah nih. Nah kalau makanan anak-anak juga pakai tumbler juga nih. Terus kalau makanannya jajanannya mau ganti, misalkan habis beli cilok, terus ganti pengen namanya cilung, terus pengen seblak, itu kan beda-beda rasa. Anak-anak apakah tumblernya ini dicuci dulu atau gimana nih? Ya, kami menyiapkan kayak semacam cuci tangan itu yang kotak, maksudnya bulat itu yang di depan kelas itu. Wastafel itu disediakan. Jadi kami memberikan kayak edukasi kepada peserta didik, nanti silahkan dicuci kembali kalau mau ganti beli jajanan. Kemudian kami juga koordinasi dengan pihak Mas Mbak dagang tadi, tolong usahakan tidak menggunakan styrofoam maupun plastik untuk es kalau jualan es. Dan alhamdulillah Bapak Ibu Mas Mbak tadi sudah menyetujui sepakat menggunakan gelas dan mangkok mie. Karena kan anak-anak kadang pada beli mie ya. Betul. Alhamdulillah Mas dan Mbak pedagang itu sudah menggunakan gelas dan mangkok. Ini keren banget nih. Jadi nih teman-teman, ternyata ya ketika ngomongin sekolah Adiwiyata, ada orang-orang yang di belakang bekerja keras begitu ya, mulai melalui prosesnya, mulai melalui ngomongin kemitraannya, terus gimana bikin anak-anak sadar dan lingkungan pelan-pelan jadi sadar. Saya rasa ini belum selesai sampai di sini ya Bu Sus ya, masih panjang perjalanan ini ya. Saya doain semoga program-programnya Bu Sus terkait sekolah Adiwiyata yang khusus mengelola sampah plastik ini berjalan dengan sukses. Harapannya nanti ada produk-produk yang bisa dijual nih Bu Sus. Jadi nanti pengarahnya memang jadi entrepreneur nih anak-anak semua. Ya, di sini saya sebagai pemimpin pembelajaran di SD Negeri Citermenap bukan berharap mendapatkan piagam atau sertifikat Adiwiyata, tetapi proses perjalanan bagaimana anak bisa menjaga lingkungan bersama seperti itu. Sepakat. Jadi kalau dapat sertifikat itu adalah bonus, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana proses kesadaran ketika dia mencintai alam dan buminya. Ini pas banget dengan iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Bapak Ibu guru di Kabupaten Bogor, ini tadi obrolan yang menarik sekali terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi teman-teman kalau mau belajar ngelola sampah nih kita punya nih narasumber yang bisa
digali nih apa aja proses yang harus dilakukan. Bu Sus, makasih banyak ya. Sama-sama. Hari ini udah berbagi. Ngomonginnya sampah tapi manfaatnya gede banget untuk masa depan. Saya doakan apapun yang digagas oleh Bu Sus saat ini dan dikerjakan bersama teman-teman di sekolah ini dapat mencapai tujuan yang memang diharapkan dan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Terus berjuang ya Bu Sus ya. Insya Allah. Sehat selalu dan Sekali sukses. lagi saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Citerep 6 atas kerjasamanya. Luar biasa. Anda punya kepala sekolah yang inspiratif loh. Oke Bapak Ibu, demikian podcast kita kali ini bersama Bu Susmiati, Kepala Sekolah SD Negeri Citerep 6. Semoga apa-apa yang sudah diobrolkan tadi dapat menjadi inspirasi kita bersama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti datang lagi ya.